Melanjutkan pembahasan tentang masalah kewalian yang telah saya singgung sebelumnya, bahwa wali itu ada kalanya jenisnya adalah wali khos, wali secara khusus, atau wali am, yaitu wali yang secara umum. Lalu siapa saja orang-orang yang masuk dalam kategori wali khusus? Yaitu urutannya yang pertama adalah ab, yaitu bapak si perempuan. Baru kemudian masuk pada urutan kedua, yaitu adalah jad, kakek, yang mana kakek ini adalah abul ab, bapaknya bapak. Sehingga kalau kakek itu dari jalur ibu, maka itu tidak bisa menjadi wali nikah. Atau kakeknya tadi itu abul ab, yang bapaknya bapak, itu punya saudara, itu juga tidak bisa menjadi wali nikah. Karena yang disyaratkan orang yang kakek yang bisa menjadi wali nikah adalah abul ab, bapaknya bapak. Bukan bapaknya ibu, tapi bapaknya bapak, itu yang boleh menjadi wali nikah. Ini urutan kedua. Urutan yang ketiga adalah syakik, yaitu saudara kandung, saudara sebapak dan seibu. Saudara kandung, entah itu abangnya, masnya, atau mungkin dia itu adalah adiknya. Yang penting dia itu adalah wali saudara kandung, maka saudara kandung laki-laki ini bisa menjadi wali nikah kepada seorang perempuan. Dengan catatan, perpindahan wali dari satu ke berikutnya, urutan kedua, ketiga, dan seterusnya nanti, ini bisa berpindah ketika wali yang pertama itu meninggal dunia. Kalau sekiranya tidak meninggal dunia, karena mungkin sebabnya itu tidak merestui misalkan, maka tidak berpindah kepada urutan-urutan berikutnya. Berpindahnya langsung kepada wali am, yaitu kepada hakim. Ini nanti ketentuannya. Maka saya lanjutkan, ini urutan ketiga, urutannya tadi adalah ayah, kakek, yang kakek ini adalah bapaknya bapak, dan yang ketiga itu adalah saudara kandung, dan yang keempat yaitu adalah ahlil ab, saudara yang sebapak. Maksudnya saudara sebapak ini misalkan ada seorang perempuan yang dia itu punya bapak, tapi anak perempuan ini berasal dari istri pertamanya bapak. Kebetulan dari istri pertamanya si bapak, dia tidak memiliki saudara laki-laki. Lalu kemudian si bapak ini menikah lagi, berarti istri yang kedua. Lalu dari istri kedua ini punya anak laki-laki. Maka anak laki-laki dari istri keduanya si bapak itu adalah ahlil ab, saudara sebapak dari perempuan tersebut. Ini adalah urutan yang keempat. Urutan berikutnya kemudian setelah ahlil ab adalah ibnul syakik, putra dari saudara kandung, berarti keponakan. Seandainya kemudian si perempuan ini tidak punya bapak, bapaknya meninggal, tidak punya kakek, abul ab, bapaknya bapak juga tidak punya karena sudah meninggal. Saudara kandung tidak punya karena mungkin saudaranya perempuan semua. Ahlil ab juga tidak punya karena mungkin bapaknya hanya menikah satu kali, hanya punya satu ibu. Maka perpindahan berikutnya, urutan yang kelima adalah kepada ibnul syakik, putra laki-laki dari saudara kandungnya. Walaupun anak dari saudara kandung ini usianya lebih muda dibandingkan si perempuan itu sendiri, maka dia boleh menjadi wali nikah dari si perempuan ini. Ini urutan yang kelima. Urutan berikutnya yang keenam berarti adalah ibnul ahlil ab, anak laki-laki dari saudara sebapak. Ya, jadi dengan syarat tadi itu ya, bapak meninggal, kakek meninggal, saudara kandung meninggal, saudara sebapak meninggal. Ya, ini sudah meninggal semuanya, maka boleh berpindah kepada ibnul ahlil ab. Urutan berikutnya yang ketujuh berarti adalah al-am, yaitu saudaranya bapak, paman, tapi paman ini dari saudaranya bapak. Paman artinya dia saudara kandungnya si bapak. Paman yang seperti ini boleh menjadi wali nikah dalam urutan yang ketujuh. Adapun paman dari jalur ibu, maka tidak bisa menjadi wali nikah. Tapi yang bisa menjadi wali nikah hanya paman dari jalur si bapak. Urutan berikutnya yang ke-8 yaitu adalah ibnul am, anak dari paman, berarti sepupu. Ya, itu boleh menjadi wali nikah. Dan ini adalah urutan terakhir dari urutan-urutan yang ada pada wali khos. Mudah-mudahan keterangan singkat ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin.